Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai pengumuman yang dilakukan oleh Partai Nasdem ya di dalam rakernasnya, di mana Partai Nasdem sendiri telah mengumumkan nama-nama yang akan menjadi capres dari Partai Nasdem. Terdapat 3 nama kandidat yang diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Siapa-siapa saja namanya yang akan diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden di tahun 2024 nantinya. Seperti yang berada di video satu ini, Surya Paloh sendiri mengumumkan nama-nama capres yang telah disiapkan oleh Partai Nasdem untuk diusung sebagai capres di tahun 2024 nantinya. Urutannya boleh 1, 2, 3, tapi itu adalah berdasarkan urutan abjad. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Di mana di dalam Rakernas Partai Nasdem ya diumumkan langsung oleh ketua umumnya, yaitu Surya Paloh, kandidat sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem ataupun yang akan disodorkan Partai Nasdem sendiri kepada partai lain ya, karena memang Partai Nasdem sendiri tidak bisa mengusung sendiri nama capres dan cawapresnya di tahun 2024 ini, karena memang perolehan suaranya tidak mencukupi 20% untuk mendukung ataupun mencalonkan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presidennya yang akan berkoalisi dengan partai lain. Di sini saya melihat Partai Nasdem itu sendiri sangat berani, sangat terlalu dini ya mengumumkan nama-nama calon presiden yang akan diusungnya. Karena partai besar ataupun pemenang pemilu seperti Partai PDIP, ya, Golkar, Gerindra belum mengumumkan pasti siapa nama calon presidennya yang akan diusung mereka ini. Tetapi Partai Nasdem sendiri ya berani mengumumkan calon presidennya yang akan diusung di tahun 2024. Ini salah satu partai yang menurut saya yang sangat berani. Ya, sangat berani mengumumkan langsung calon presidennya. Tetapi di dalam pengumuman ini terdapat 3 nama, yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Yang saya lihat di sini adalah Anies Baswedan. Partai Nasdem sangat berani ya mengusung ataupun mengumumkan langsung bahwasanya Anies Baswedan ini merupakan calon presiden dari Partai Nasdem. Ya, di mana kita ketahui Partai Nasdem ini merupakan partai nasionalis dan ketua umumnya langsung mengumumkan bahwasanya Partai Nasdem tidak ingin terlibat dalam permainan politik identitas di tahun 2024. Partai Nasdem masih menggunakan konsepnya ya restorasi. Tetapi Partai Nasdem di dalam rakernasnya mengusung ya mengumumkan nama Anies Baswedan selaku calon presidennya. Di mana kita ketahui bahwasanya Anies Baswedan ini ya yang mendukungnya ini adalah simpatisan FPI, HTI ya, baik itu waktu Pilkada DKI Jakarta. Anies Baswedan ini diusung ataupun didukung oleh kelompok ini, di mana memang kelompok ini seperti HTI, FPI ya merupakan kelompok yang bukan nasionalis, bukan tipe dari Partai Nasdem. Apa kira-kira yang dilihat Partai Nasdem di sini? Sehingga Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat calon presidennya. Ya pastinya menurut saya
Partai Nasdem sendiri apabila nantinya bisa mencalonkan calon presiden ataupun wakil presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, ini sangat melekat dengan nantinya untuk perolehan kursi di DPR ataupun suara di legislatif sewaktu pemilihan di tahun 2024. Saya melihat Partai Nasdem ingin juga sebagai partai pemenang pemilu ataupun partai besar ataupun partai yang bisa 3 besar di tahun 2024. Sehingga saya melihat di sini Partai Nasdem ingin cek ombak dengan nama-nama ketiga orang ini, di mana nama-nama 3 orang ini memang sangat populer ya, tetapi Andika Prakarsa sendiri tidak sepopuler Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ya, ini saya melihatnya Partai Nasdem ingin juga menjadi partai pemenang pemilu menurut saya. Seperti PDIP, dia mengusung Joko Widodo sebagai capres, langsung perolehan suaranya itu meledak besar, mengusung Presiden Joko Widodo, langsung menjadi partai pemenang pemilu. Partai Nasdem saya melihat ingin mendapatkan momen ini, sehingga apabila nantinya PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, mungkin nantinya Partai Nasdem akan mengusung Anies Baswedan selaku kandidat yang bisa mengimbangi suara dari Ganjar Pranowo ya. Partai Nasdem sendiri bisa berkoalisi dengan Partai PKS, Demokrat. Inilah yang diwacanakan Partai Nasdem menurut saya. Partai Nasdem bukan partai kaleng-kaleng, sehingga memang Partai Nasdem sendiri ingin menunjukkan bahwasanya dia bisa menjadi partai besar dan partai bisa memenangkan pemilu di legislatif dan jadi partai penguasa. Ini menurut saya. Karena memang apa yang dikatakan oleh ketua umumnya tidak ingin terlibat di dalam permainan politik identitas, itu sangat sulit rasanya untuk tidak dilakukan apabila nantinya Partai Nasdem memang betul-betul ikut terlibat dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saya tidak bisa memastikan ini. Politik yang akan digunakan apabila Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai presiden menjadi politik yang nasionalis demokratis, bukan politik identitas. Karena Anies Baswedan itu sudah melekat, ya, bapak daripada politik identitas. Waktu pilkada DKI itu politik identitas itu sangat kuat aromanya, terdapat pengelompokan di mana-mana, ya. Sehingga ini perlu jadi evaluasi juga dari Partai Nasdem. Bisa saja nantinya Partai Nasdem ini apabila mengusung Anies Baswedan jadi presiden, ya, berhadapan langsung dengan PDIP ya, selaku partai penguasa yang bisa mengusung langsung capres dan cawapresnya. Ini bisa Partai Nasdem ini partai yang besar dan bisa juga partai yang jadi partai kecil, ya, karena memang banyak masyarakat Indonesia itu yang tidak menginginkan politik identitas itu sendiri. Sementara Anies Baswedan dekat-dekat dengan orang-orang yang selalu menyuarakan politik identitas, politik agama. Itu telah dipraktekkan di waktu pilkada DKI Jakarta, beredarnya praktek politik identitas ini sendiri. Saya melihat Partai Nasdem ini merupakan peluang menurut mereka ya, mengusung sendiri calon presidennya, di mana memang di tahun 2024 tidak ada incumbent, masih mencari nama murni ya, tidak ada jabatan presiden ataupun wakil presidennya di pemilu di tahun 2024 nantinya. Sehingga momen inilah yang diambil Partai Nasdem, mengusung capres sendiri dan memenangkan pemilu, ya, memenangkan kursi di legislatif, sehingga menjadi partai besar, partai penguasa. Ini menurut saya yang akan diambil Partai Nasdem suasana ini, ya, menginginkan legislatif perolehan suara di legislatif ini semakin meningkat, semakin besar, ya. Sehingga memang kita perlu melihat juga Partai Nasdem dengan konsep mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya nanti apabila jadi, ya, apakah tidak terjadi praktek politik identitas atau bagaimana? Perlu juga diuji ini. Ya, memang siapapun
mempunyai kesempatan yang sama sebagai presiden ataupun pejabat publik lainnya. Karena memang semua warga negara kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, kita melihat memang Partai Nasdem ini dipimpin oleh politisi, bukan politisi sembarangan, sudah senior, ya, di mana memang Partai Nasdem sendiri baru didirikan, baru 2 kali menurut saya mengikuti kontestasi pemilihan, sehingga wajar saja Partai Nasdem ingin mencari momen yang baik untuk menjadi partai besar ataupun partai pemenang pemilu. Saya berharap apapun yang akan terjadi ya di tahun 2024, kita sama-sama menyuarakan politik yang memang nasionalis, bukan praktek politik identitas ataupun golongan. Ini bisa memecah belah kita sebagai sama-sama anak bangsa apabila praktek politik identitas ini terjadi. Ya, kita melihat sama-sama aja nantinya di tahun 2024 apakah betul nanti Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, ya, atau bagaimana nantinya. Karena politik itu tidak bisa ditentukan sekarang, nantilah di tahun 2023. Disitulah momennya pengumuman siapa yang ingin didaftarkan sebagai capres ataupun cawapres, ya, di tahun 2024. Demikian saya ucapkan terima kasih.